Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel UT, tempat belajar dan berbagi bersama. Ya, di pertemuan hari ini kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah mencari feed water flow extraction 1, 2, 3, dan 4, dan juga turbin heat rate-nya. Untuk di pertemuan ini saya akan membahas untuk di daerah kondenser ya, di daerah kondenser. Baik, sedikit mengulang dari pertemuan sebelumnya. Kita sebelumnya sudah mendapatkan nilai dari extraction 4-nya dari pengurangan dari main steam dikurangi dengan extraction 1, extraction 2, dan extraction 3, maka akan didapat extraction 4-nya di 27.925. Nah, untuk mencari entalpinya ini agak sedikit berbeda dengan entalpi yang sebelumnya, karena kalau di posisi kondenser itu kita harus mencari terlebih dahulu quality dari steamnya. Nah, gimana kita mencari kualitas dari steamnya? Baik, kita akan membahas untuk kualitas di steamnya. Sebelumnya kita data-data yang perlu kita ketahui adalah untuk loadnya, main steam, pressure-nya. Seperti yang kita lihat, pressure-nya di sini kita tinggal ambil pressure dari main steam, temperaturnya, dan entalpinya kita sudah cari. Yang kedua adalah posisi di daerah kondenser. Nah, kita kondenser ini kita ketahui temperatur di sini ya, posisi temperaturnya. Nah, kita sudah mendapatkan dua data, temperatur dan juga flow extraction flow-nya. Yang kita cari ini adalah entalpi juga pressure. Baik, ini untuk mencari pressure, ini vakumnya di sini ya. Kita mencari pressure-nya adalah kita tinggal mencari pressure saturasinya dari temperatur 41. Nah, di sini bisa kita lihat mendapatkan nilai minus 92. Nah, dapat dari mana 92? Jadi seperti ini. Nilai pressure saturasinya adalah steam. Kita mencari pressure. Yang kita ketahui temperatur, berarti temperatur, quality, dan yang kita cari steam. Yang kita cari adalah steam, temperatur, dan pressure. Nah, ini T, temperatur, pressure saturasinya. Temperatur ini dan saturasinya. Pressure saturasinya adalah di 0,079 bar. Nah,
karena kita membutuhkan untuk menjadi KPA, bar ke KPA tinggal dikali 100, 7,9 KPA. Nah, supaya menjadi absolut, jadi kita harus tahu pressure ambient di luar ya. Pressure ambient di luar itu di kebanyakan adalah di 101,3 KPA atau di 100 atau di 101. Nah, ini tergantung ya dengan kondisi pressure ambient. Jadi di sini kita pakai kondisi ambient adalah di 100,1. Kita kurangkan aja 101,3. Nah, minus 93. Kalau kita pakai 100,1 ya, 101 ya. Kalau kita menggunakan 100,1, nah 100,1 nah ini tergantung nilainya, ini ambient dari ini tergantung kondisi tergantung kondisi ambiennya. Nah, ini untuk mencari nilai KPA nya si vakum. Ini saya menggunakan pressure ambiennya di 100,1. Baik, sekarang untuk mencari quality-nya. Nah, quality itu rumusnya entropi dari main steam dikurangi dengan entropi dari gas vapor, jadi satu resinya vapor, dibagi dengan entropi gas ini vapor, gas ini liquid ya, SF maaf, SF itu liquid, jadi water, kondisi water, SG entropi di gas, maksudnya gas itu uap ya, vapor, dan di SF itu cair. Baik, sekarang kita cari satu persatu untuk S-nya, nilai S-nya. Nilai S-nya yang kita cari di sini, karena di sini S adalah main steam, berarti steam yang kita ketahui apa? Pressure H. Nah, perlu saya jelaskan lagi sebelumnya. Mencari entropi di sisi sini itu adalah kenapa kita pakai H, karena nilai entropi di posisi main steam dengan posisi entropi di sisi sini dengan entropi di sisi kondensar itu adalah sama. Bisa kita lihat di sini adalah kondisi 3/4 ekspansi. 3/4 ekspansi isentropik. Posisi isentropik itu adalah nilai entropinya sama. Jadi nilai entropi yang di sini sama yang di posisi sini kondenser itu sama. Maka karena sama, kita bisa mencarinya melalui entalpi dari main steam. Jadi sama dengan steam pressure entalpi H, dan kita mencari S entropi. Pressure-nya di 4,9, entalpinya di
3300. Nah, maka kita akan mendapat entropinya di 6,89. Yang kedua, kita mencari SF. SF-nya kita nyari data yang kita ketahui dari temperatur kondenser. Nah, temperatur ini ya 41. Kita cari entropinya. Steam. Kita ketahui apa? Temperatur. Q itu quantity. Tadi kan SF itu adalah cair ya. Jadi, temperatur kondisi liquid cair, kita mencari S-nya, entropinya. Temperatur di 41, kondisi kualitasnya air adalah 0, 1 adalah satuan SI. Kita mendapatkan nilai dari entropinya adalah 0,592. Lalu kita lanjutkan untuk SG-nya, entropi dari gasnya. Jadi 41 ini kita mencari dua entropi liquidnya dan entropi vapornya. Sekarang kita mencari di posisi vapornya, sama seperti yang di atas. Ini bisa kita tinggal copy ya, misal ini enaknya paste. Nah, ini kan nilainya sama, kita tinggal ubah di posisi nolnya, karena kualitasnya yang kita cari gas itu adalah satu vapor. Nah, nilai entropinya adalah di 8,28. Nah, kan kita udah dapat dari entropinya 1, 2, 3, 4. SF ini sama ya, ini sama, ini juga sama. Nah, sekarang nilai X-nya, X di sini adalah S X sama dengan S dalam kurung S dikurangi SF dikurung dibagi SG dikurangi SF. Nah, dapat nilainya adalah di 0,86. Nah, ini sama ya, 0,86. Baik, kalau kita sudah mendapatkan kualitas dari kualitas dari fase steamnya, kita tinggal mencari entalpinya, entalpi untuk ini. Entalpinya di sini adalah seperti biasa, entalpinya yang membedakan dia cuman kualitinya. Jadi yang ditaruh di mana ini? Sini ya, sini aja. HX, kita bilang HX sama dengan steam temperatur. Kita ketahui temperatur, Q kualitasnya, dan yang kita cari H entalpinya. Temperatur dengan temperatur mana? Temperatur di 41. Q adalah kualitasnya adalah di 0,8. Nah, kita sudah mendapatkan nilai entalpi. Baik, itu adalah untuk mencari nilai entalpi
dari kondenser, atau bisa dengan cara yang lebih simpel, lebih cepat ya, bisa dikatakan tidak ribet. Kita pakai P1 resin kondisi 41. Nah, seperti yang tadi, sama dengan steam. Diketahui temperatur, kita mencari pressure P. Ini kita enter. Nah, kita dapatlah. Ini adalah P1 resinya dari kondenser. Dan kedua adalah steam, entropi dari steam. Entropinya, karena entropi tadi sama ya, posisi di kondenser sama di posisi steam itu entropi, nilai entropinya sama, bisa kita pakai nilai entropinya ini 6,89. Nah, setelah kita mendapatkan nilai entropinya, kita tinggal diketahui ya dua data ini ya, steam, pressure, S, entropi. Kita mencari H. Pressure-nya di 0,08, ini udah jadi bar ya, nggak bisa dikali 10, dan entropinya di 6. Nah, nilainya sama. Ini pakai Primagama, ini pakai cara lama gitulah. Baik, sekarang kita udah dapat ya untuk nilai-nilai ininya, entalpinya. Maka di sini entalpinya adalah di 2157. Nah, di kondenser kita flow-nya kan sudah tahu ini tadi ya. Kita masukkan di sini flow-nya di 27. Nah, ini kita bagi 1000 biar jadi ton, 27 ton. Nah, sekarang kita mencari CWP-nya, flow CWP. Jadi setelah kita mengetahui kondisi ekstraksi 4-nya, flow-nya, entalpinya, dan temperaturnya, maka kita akan pengen mengetahui berapa sih kapasitas untuk CWP-nya, untuk kondisi keluaran dari kondenser ini. Kita sudah mendapatkan nilai-nilai ini dari perhitungan yang seperti ini tadi. Kita tinggal menambahkan inputan CWP in di 29. Nah, kita misalkan ya ini ya, kita misalkan 29, 30 juga boleh. Kita pakai asumsi 29 dulu, dan CWP out-nya, temperaturnya di 35. Berapa CWP flow-nya? Kita dapat nilai di 2200 ton. Nah, atau meter kubik ya, ton ini bisa bukan meter kubik per jam. Nah, gimana caranya untuk mencari feed water flow-nya ini? Nah, kondisi ini sama seperti balance untuk heater ya. Jadi ini masuk, ini keluar, ini masuk, ini keluar. Jadi balance-nya seperti ini. Bisa kita lihat CWP dikali H out dikali delta dari H out dan H in, entalpi dari H out dan sama dengan kondenser dikali dengan delta entalpinya. Sekarang kita lihat untuk entalpi dari H out ini ya,
Hout ini adalah kita dari entalpinya, kita dari Hout-nya, Hout dari CWP ya, steam, temperatur, quality, dan entalpi. Nah, temperatur ini adalah temperatur Hout dari CWP. Nah, CWP-nya outnya 35. Quality-nya adalah karena air, ini kan kondisi cair 0, 1, itu adalah satuan SI. Yang kedua, kita cari HI-nya, steam, temperatur, quality, entalpi. Temperatur ini adalah 29, quality-nya 0, 1. Nah, HX adalah HX, jadi HX kita samakan dengan ini 2100. Nah, HF juga kita samakan. HF belum ada ya. HF nya adalah steam, pressure, temperatur, quality, dan entalpi. Temperatur karena ini adalah temperatur kondenser, berarti temperatur di 41, quality-nya di quality HF itu 0, 1. Kita sudah dapat semua ya nilai entalpinya. Maka kita tinggal memasukkan formulanya. Kondenser flow itu berarti X condenser flow sama dengan phase, karena ini dikali kita tinggal dibagi. Nah, seperti ini ya. Oh, salah. Dan kita cari CWP-nya. CWP flow adalah pindah ke sini, jadi kalinya jadi dibagi. Jadi rumus yang di sini menjadi sama dengan condenser flow-nya ini condenser flow dikali X dikurangi HF dibagi HOut dikurangi HIN tutup kurung. Nah, ini kita tutup kurung untuk posisi di atasnya. Nah, kita sudah mendapatkan flow dari CWP di 2208 ton per jam. Jadi kita sudah mengetahui nilainya adalah di 2208 ton per jam. Nah, jadi dengan kondisi flow extraction dengan temperatur 41 ini, data ini, kita bisa mengetahui kapasitas dari CWP yang kita butuhkan di 2200-an. Kita nanti bisa tinggal mengubah-ubah untuk temperatur ini ya. Misal temperatur lautnya jadi 30. Nah, berarti kebutuhan dari
CWP-nya mungkin akan bertambah. Semakin tinggi berarti kebutuhan untuk pendinginannya semakin bertambah. Jika semakin bagus, mungkin akan semakin berkurang. Jadi kalau kita plus 9, maka kita akan membutuhkan. Jadi kita kondisikan ini adalah air laut yang kita butuhkan. Semisal kita ini ingin menjadi 34, akan lebih. Ini kita ubah jadi 34 menjadi 26. Nanti kita bisa masukkan nilai dari kondisi lapangan ya, semisal 29 dan di sini 30, mungkin 36, berarti flow yang masuk di CWP ini yang untuk pendinginan dengan kondisi seperti ini adalah 1800-an. Jadi seperti itu. Baik, ini untuk condenser mungkin sudah bisa dicari ya datanya, sudah bisa ketemu untuk CWP, kapasitas CWP-nya dengan kondisi temperatur sesuai kondisi, bisa disesuaikan kondisi lapangan. Baik, sekarang kita akan melihat di posisi boiler. Nah, kemarin kita sudah menghitung dari kondisi energi boiler, energi inputnya di turbin. Nah, sekarang saya akan membagikan gimana caranya dengan kondisi turbin seperti ini, berapa yang dibutuhkan dari sisi boiler ini untuk cold flow-nya. Nah, sebelum kita mencari cold flow-nya, maka kita butuh data untuk menghitung sampai cold flow adalah kita sudah dapat sebenarnya data-data untuk mencari cold flow, tinggal kita masukkan saja ya datanya. Boiler output, jadi boiler output ini adalah boiler di sisi sini, boiler di sisi sini. Energi inputnya, berapa energi inputnya di sini, semisal energi input di main steam sama spray heater ya. Jadi kalau semisal spray heaternya kosong ya berarti kosong, kalau semisal ada berarti nanti bisa kita masukkan. Jadi boiler input ini adalah penjumlahan dari energi input ini. Di boiler outputnya itu adalah ini. Nah, kita yang kedua untuk boiler efisien. Nah, untuk boiler efisien ini karena kita lama ya untuk menghitung boiler efisien, jadi kita asumsikan aja, mungkin dari teman-teman sudah pernah menghitung boiler berapa efisien terakhir, bisa kita masukkan. Misal kita misalkan sekarang adalah di 85 dan juga data cool, nilai kalorinya. Nah, kita asumsikan juga. Jadi dua data ini kita asumsikan dulu. Kita asumsikan kalorinya di 4000 kilokalori, kita ubah menjadi kilojoule karena outputan dari boiler kita pakai satuan kilojoule, maka HV cool yang tadinya 4000 kilokalori kita convert menjadi kilojoule. Nah, kita tinggal bagi aja, kita bagi di 4,186 menjadi 16.744 untuk nilai kilojoule-nya. Nah, setelah kita mendapat asumsi
boiler efisien dan valve coolnya, maka kita mencari heat inputnya. Heat inputnya adalah boiler output. Nah, energi output yang ini tadi dibagi dengan efisiensi boilernya. Nah, pembagian efisiensi ini seperti ini ya. Ini dibagi, kita tutup. Nah, ini dibagi 100 dulu. Nah, nilainya adalah 107 ini. Nah, setelah kita mendapatkan heat inputnya, maka kita bisa mencari cold flow-nya. Gimana cara mencari cold flow-nya? Cold flow-nya adalah heat input dibagi dengan nilai kalornya, nilai kalor dari batu bara. Nah, nilai kalor batu bara yang tadi sudah dikonvert menjadi kilojoule, nah itu kita pakai sebagai pembaginya, maka akan didapat di 6434 kilogram per jam, atau sama dengan kalau kita jadikan ton tinggal dibagi 1000 ya. Di 6,4 ton per jam. Nah, itulah. Jadi dengan kondisi turbin seperti ini, maka cool flow-nya yang kita butuhkan seperti ini perhitungannya. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini kita sudah ini ya, menjelaskan pertama tentang daerah kondenser untuk fase quality dari steam di kondenser, dan juga kita mencari kapasitas dari CWP, dan juga kita dapat mencari cold flow-nya dengan kondisi turbin yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, ini juga berlaku misal nanti kondisi turbin HP heater 2 atau HP heater 3 gitu kan. Jadi outputan yang di sini, inputan yang di sini, itu tinggal kita masukkan energi yang ini aja. Ini kita masukkan, meskipun di bawah ini berubah, yang penting kondisi yang di sini yang kita pakai datanya. Dan efisien di boiler kita estimasi dulu supaya kita bisa mendapatkan asumsi nilai cold flow-nya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertemuan hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.